Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita saksikan kajian fikih ibadah dan tazkiyatun nufus bersama Ustaz Dimyati LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita nikmat, terus memberikan kepada kita hikmah dalam setiap kejadian. Terkadang hal yang kita anggap sepele, namun bagi orang lain adalah sebuah nikmat yang tak terhitung harganya. Dulu kita pernah menyampaikan bahwa mungkin bagi kita seperti pojokan meja itu hal yang biasa karena kita tidak begitu memerlukannya. Tetapi bagi mereka yang tak punya tangan, ketika merasakan gatal yang luar biasa di bagian punggungnya, maka hal yang bisa dia lakukan adalah mencari pojokan meja. Untuk apa? Untuk menggaruk punggungnya karena tidak ada yang bisa membantunya. Begitu juga dengan orang yang buta, Bapak Ibu. Orang buta ini kalau dia berjalan, dia selalu menggunakan tongkat. Yang diandalkan itu tongkatnya. Bahkan puluhan tahun mungkin dia menggunakan tongkat untuk membantu aktivitasnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadanya berupa kesembuhan dari kebutaan, Allah kasih sehat, sembuh dari kebutaan, maka Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan orang buta kita sudah bisa membayangkannya. 30, 40, 50 tahun dia buta berjalan dengan tongkatnya. Dilalah Allah takdirkan, Allah beri kesembuhan. Begitu membuka mata, ia langsung bisa melihat. Maka hal yang pertama yang akan dia buang adalah tongkatnya. Tongkat yang sudah menemani perjalanan hidupnya berpuluh-puluh tahun. Sekali Allah ganti kenikmatan, yang tadinya Allah kasih nikmat berupa sebatang, mungkin kayu, mungkin bambu atau apalah, Allah ganti dengan nikmat penglihatan, lalu dia lupakan nikmat ini dan dia buang dan mungkin tidak akan ditolehnya lagi. Nah, itulah yang kita khawatirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah uji kita dengan nikmat, kemudian Allah tambahkan nikmat itu, membuat kita lupa dengan nikmat yang sebelumnya. Dan nikmat yang terbesar adalah ketika kita mendapatkan terkabulnya doa. Hidup kita ini ternyata Bapak Ibu tidak lepas dari doa.
semua aktivitas kita ini sesungguhnya adalah doa. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dalam aktivitas tertentu yang mungkin ringan dan menjadi kebiasaan kita, itu sudah menjamin kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas makan misalkan, Bapak Ibu, yang jelas kita ini makan besarnya 3 kali. Pagi, siang, malam. Kalau enggak malam, sore. Kan 3 kali. Belum ngemilnya Pak ya. Belum jajannya. Belum jajan. Tanpa kita sadari betapa rahman rahimnya Allah, dalam aktivitas makan ini, ada doa yang sering kita lantunkan. Dan doa itu ternyata sebab Allah haramkan kita dari neraka. Kita tahu hadis bahwa Rasulullah menganjurkan samillah, sebutlah nama Allah sebelum makan. Kita mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tetapi setelah itu ada doa lain yang kita lantunkan, yang sebagian kita menganggapnya remeh mungkin. Sebagian kita menganggap, enggak lah, enggak usah ditambahin, cukup bismillah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan samillah, sebut nama Allah. Bahkan yang lebih keras, ekstrim lagi Bapak Ibu, kalau makan enggak boleh lebih dari menyebut bismillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim, karena itu bid'ah. Nambahi, kan Rasul bilang sebut nama bismillah, samillah itu bismillah, jangan ditambahi bismillahirrahmanirrahim, maka jadi bid'ah. Sebagian orang yang ekstrim, yang pemahamannya itu mohon maaf ya, tidak kita katakan dangkal. Dia nggak ngerti bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga nama Allah. Kan Allah punya 99 nama. Dan mungkin lebih dari itu. Dan ketika dia mengatakan, dan kita mendengar sendiri, bahwa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika makan itu bid'ah. Kenapa? Cukup bismillah, jangan ditambahi. Perintah Nabi begitu. Padahal maknanya sebutlah nama Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelah kita bismillah, yang kita baca adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ini Bapak Ibu, usahakan jangan sampai terlewatkan dalam setiap aktivitas makan kita. Maka waktu makan hadirlah untuk anak dan istri kita. Untuk apa? Untuk sekedar mengingatkan, ayo nak, ayo bu, kita baca doa. Kenapa pentingnya? Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang memohon kepada Allah dijauhkan dari neraka dan diulang sebanyak 3 kali, maka neraka itu akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu si fulan sudah memohon kepadamu untuk dijauhkan dariku. Maka ya Allah, hindarkan dia, jauhkan dia dari azabku ini, dari panasnya aku ini. Neraka yang ngomong langsung kepada Allah. Hadis Rasulullah. Maka kita makan 3 kali. Aktivitas yang kita anggap remeh, bahkan mungkin kita lupa membaca doa, sesungguhnya itu sudah permintaan kita 3 kali kepada Allah, ya kan? Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah, fima razaqtana. Apa yang kita minta keberkahan? Doa kita itu minta berkah supaya rezeki kita itu diberkahi Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan jauhkan kami dari siksa neraka, azab neraka.
Berarti kalau kita ucapkan doa ini 3 kali sehari ketika kita makan, gak usah doa khusus, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kepanjangan, gak hafal doa ini. Wa qina adzab. Subhanallah. Begitulah indahnya Islam. Hidup kita tidak lepas dari doa. Dan setiap dibalik doa ini ada hikmah yang Allah persiapkan untuk kita yang mau berdoa. Makan, berpakaian, ada doanya. Bangun tidur, ada doanya. Mau tidur, ada doanya. Ngaca, Bapak Ibu, ngaca saja itu ada doanya. Iya kan? Iya. Masih hafal enggak doanya? Antara-antara mungkin kita belum tahu, tetapi perlu. Dan doa itu perlu kita renungkan maknanya. Ternyata orang yang dianggap baik, orang yang dianggap ganteng oleh syariat ini adalah orang yang kalau bercermin, ngaca, bersyukur, minta sama Allah, ya Allah, perbaiki akhlakku sebagaimana Engkau telah menciptakan aku dalam bentuk yang sempurna. Syukur kita waktu ngaca. Tapi kan itu tidak kita lakukan. Untungnya ini sunnah sehingga kita tidak berdosa. Masuk masjid, coba siapa di antara kita tadi masuk masjid baca doa? Ayo. Hah? Iya kan? Baca Mbak? Bagus. Malah yang Mbak Sepun yang ingat terus ya. Iya. Keluar nanti ada doanya. Dan di balik doa, kalau kita bahas satu persatu Bapak Ibu, yakin jenengan sudah nggak mau lagi meninggalkan doa dan sudah lebih dari cukup amal kita ini sholat, puasa, zakat, naik haji kalau mampu. Cukup. Nggak usah tambah amalan sunnah yang lain, cukup dengan doa. Ya. Tapi sayang tadi itu Bapak Ibu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa, dan ini setiap hari beliau baca dan mohonkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ada bolak-balik riwayatnya berbeda-beda. Dari hati yang tak pernah khusyuk, nanti kita bahas. Wa min du'ain la yusma. Dari doa yang tidak engkau dengar. Ada doa yang kita lantunkan, jangankan dikabulkan oleh Allah, didengar saja tidak mau Allah dengarnya. Tidak mau Allah dengarnya. Jelas hadis Nabi, wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak engkau dengar. Apakah Allah nggak dengar obrolan kita? Jangankan ucapan, obrolan, perkataan yang terbesit dalam hati saja Allah ngerti. Tapi ini mohon, Rasul bermohon, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak engkau dengar. Artinya ada doa kita ini, jangankan naik ke langit atau dicatat, ditulis, didengar saja oleh Allah, tidak. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kita lakukan yang bertentangan dengan hakikat doa kita, dengan sebab-sebab terkabulnya doa. Yang insya Allah nanti kita bahas. Nah, hal yang terpenting Bapak Ibu, hal yang terpenting adalah kita mengetahui kapan waktu doa kita dijawab. Di mana doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama besar, Syekh Dr. Muhammad Hassan, ulama besar di Mesir, ya, beliau ini Masya Allah, secara keyakinan beliau ini termasuk Salafi. Saya senang mengikuti kajian beliau, tapi di YouTube itu kalau ceramah itu Masya Allah, daliluh luar biasa. Sampai beliau pernah diundang untuk memberikan kajian Pak di Mekah, di kota Mekah. Baru beliau memulai kajian, tiba-tiba berdiri seseorang Pak, motong kajian beliau. Maaf Syekh, izin, ntar dulu ceramahnya, izin. Ya kan?
Apa yang dilakukan beliau? Ya udah, kata beliau, sabar ya Bapak Ibu, jamaahnya disabarkan. Monggo, ceritalah Bapak ini, cerita. Dan ini beliau sampaikan dalam kajian beliau, yang saya dengar langsung dari beliau, melalui YouTube tentunya ya, karena beliau di Mesir. Kata beliau, Bapak ini mulai menceritakan, dan ternyata Bapak yang hadir ini orang kaya, Bapak Ibu, kaya luar biasa. Tapi Allah uji dengan penyakit lumpuh. Lumpuh dia, Pak. Tadinya sehat, diuji Allah dengan lumpuh. Dibawa berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Sampai ke barat, ke Eropa sana, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia di kamar, di atas kursi, didorong kalau kemana-mana. Sampai tiba-tiba siaran TV itu menayangkan orang sedang tawaf. Nangis dia. Nangis, ya Allah. Tiba-tiba muncul keinginan untuk berangkat umroh. Dia panggil anaknya. Ya. Dia sampaikan ke anaknya. Tadinya anaknya nggak setuju, Bapak. Itu kan untuk orang yang mampu bisa berjalan. Nggak usah. Udah lumpuh di atas kursi roda, siapa yang mau ngurus? Apa kata bapaknya? Enggak. Sewakan saya pesawat, saya mau berangkat. Saya mau berangkat. Akhirnya namanya permintaan orang tua, duit punya, berangkat. Begitu berangkat, didorong, dia minta masukkan, tolong aku hantarkan sampai aku bisa melihat Ka'bah. Dihantarkan di atas kursi roda, Bapak Ibu. Dan dia tidak beranjak dan berdoa. Disitulah doanya terkesan memaksa Allah. Tapi doa ini dilandasi oleh keyakinan yang luar biasa. Makanya kita dengar seolah-olah dia memaksa Allah. Doanya apa? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba-Mu memohon, ya Allah, saya tidak akan beranjak dari tempat ini. Tidak akan keluar kecuali Engkau sembuhkan aku dan aku keluar dalam keadaan berjalan kaki tanpa kursi roda ini, atau Engkau matikan aku di tempat ini. Terus doa ini dilantunkan. Tidak ada doa lain, Bapak Ibu, yang dia minta. Cuman minta kesembuhan. Tapi bahasanya itu, ya Allah, sembuhkan penyakit. Enggak. Ada keyakinan yang luar biasa dahsyat dalam jiwanya, dalam hatinya. Ya Allah, cuman dua, ya Allah. Kau izinkan aku keluar dalam keadaan aku sembuh dan jalan kaki, atau Kau matikan aku di tempat ini. Karena sering lama-lama kayak orang pingsan. Kayak orang pingsan. Entah ketiduran, entah pingsan. Gelap. Tapi dalam gelap itu ada seruan. Ya fulan, qum. Bangun, berdirilah. Aneh. Orang lumpuh disuruh berdiri, tapi masih belum sadar. Terus lama-lama dia sadar dan dia bangun. Tiba-tiba dia berdiri dan mendapati kakinya sudah sembuh. Tolong Syekh, kata yang nanya tadi. Yang Syekh kan mau ceramah tuh. Tolong kau ceritakan kisahku ini. Jadi maksudnya ngajak kita semua untuk yakin kalau berdoa itu dikabulkan Allah. Bila perlu paksa sama Allah. Kita maksa Allah. Gitu, ya. Tapi kan dia ngerti ada tempat, ada waktu yang luar biasa. Dia pilih tempatnya di depan Ka'bah. Tempat yang mustajab. Disitulah dia paksa Allah. Makanya doa kita dengan doa-doa wali itu beda. Kita ini masih agak takut berdoa. Kenapa? Karena tahu, sadar diri dosa masih banyak. Makanya nggak berani maksa Allah, ya kan? Padahal nggak apa-apa, dosa kita itu kan Allah maafkan selama kita beristighfar, kita taubat. Kita nggak, saking kita nggak yakinnya, kita takut berdoa. Kita takut berdoa. Pengen doanya dikabulkan, Bapak Ibu? Pengen berangkat umrah? Insya Allah.
Ditanya aja bapak-bapak, jawabnya lama pengen. Nggak sempat jawab ya Pak ya. Masih mikirkan dari mana duitnya. Nggak usah mikirkan dari mana. Jawab dulu, yakin pengen, siap, insya Allah. Gitu. Ya kan ulama itu selalu bilangnya, kalau ada orang nanya, pengen nggak berangkat umroh? Saat buru-buru mikirkan umroh, anak sekolah aja susah. Itulah lama dan tidak akan bisa berangkat umroh. Kenapa? Suuzon sama Allah. Iya, kayaknya Allah itu nggak mungkin ngasih kita kesempatan. Salah itu. Makanya kata ulama, orang yang model begitu lama berangkatnya. Yakin aja, insya Allah. Ya, jadi masuk iklan dikit nih ya Bapak Ibu ya, sebelum kajian yang mau berangkat umroh Ramadan ya. Insya Allah bareng kami 32 hari insya Allah kita i'tikaf di sana, berangkat sebelum Ramadan, pulang setelah Lebaran. Ya, insya Allah bareng kami. Berapa biayanya Ustadz? 39.900. Ya, sudah dapat makan. Ya, dia makan sahur, bukan 3 kali sahur sama buka siang-siang kan kita puasa. Ya, insya Allah kalau mau berangkat bareng kami, insya Allah kami dampingi. Nah, kita sama istri, ya 39.900 sudah dapat makan sahur dan berbuka. Ya, insya Allah di sana mintalah sama Allah, ya doa sama Allah, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita ini takut dengan dosa-dosa kita, akhirnya takut berdoa. Ada yang sampai bukan cuma doa, takut melaksanakan haji, takut melaksanakan umroh. Padahal uang banyak, harta ada. Kenapa? Tahu terlalu banyak dosa. Padahal itulah kesempatan kita untuk meleburkan dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang sering kita lupakan. Allah berfirman begini, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Kita manusia ini sering takut kepada orang lain, tapi tidak takut kepada Allah. Padahal Allah selalu bersama kita. Maknanya apa? Maknanya kita ini takut melakukan kesalahan dan dosa kalau di depan orang banyak, orang lain. Tapi kalau sendirian, semua dihantam, semua kita lakukan. Makanya ulama mengkategorikan termasuk dosa besar bagi seseorang yang dia memperlihatkan dirinya sebagai orang soleh. Ya kan, di hadapan orang lain kita ini Masya Allah sholatnya ke masjid, bajunya koko terus, pakai peci, ya kan. Kalau ibu-ibu pakai kerudung, pakai cadar atau pakai yang besar, di depan orang Masya Allah membuat wanita lain iri. Dapat suami kayak gitu ya. Kalau seandainya suamiku begitu, saking kelihatan orang soleh. Bapak-bapak juga sama. Ya Allah, kalau seandainya istriku begitu. Bapak Ibu, ngiri sama pasangan orang itu jangan. Nanti lama-lama jatuh cinta. Iya. Yang lebih parah kalau ketahuan pasangan kita ngamuk, marah. Bu ya, Pak ya. Jadi Abbad Al-Maliki ini punya seorang istri. Tapi istrinya Masya Allah Pak, kalau orang Tawangmangu, orang daerah sini mungkin udah dibuang jauh-jauh istrinya. Benar, ngomongnya kasar, sekali ngomong nyakiti. Udah gitu Bapak Ibu, suaminya dituduh berzina sama istrinya. Padahal Abbad ini ibadahnya nggak diragukan, kezuhudan, orang semua ngakui. Sampai para tetangga dan teman itu bilang, ya Abbad, istrimu ya diceraikan. Orang kayak gitu layak nggak Pak dipertahankan? Apa harus diganti? Jujur Pak, jenengan dapat istri. Kalau bawel aja kita paham lah, kita masih sabar ya kan. Istri bawel, ngomel itu wajar lah.
wajar. Tapi ini berlebihan sampai nuduh zina. Kira-kira Pak, layak dipertahankan atau tidak? Bu, layak nggak dipertahankan? Ganti. Ya, pahit-pahitnya kalau nggak mau ganti tambahlah satu lagi. Pahit-pahitnya Bu ya. Kalau nggak mau ganti tambah satu. Iya. Apa kata Abbad Al-Maliki? Kata beliau, likulli muslimin atau likulli mu'minin mihnatun wa mihnati zaujati. Setiap orang itu, setiap muslim, setiap mukmin itu punya ujian. Dan ujianku adalah istriku. Jadi kita ini semua punya ujian Bapak Ibu. Tidak sama. Makanya kalau ngiri sama orang, ya Allah, suaminya si fulana kok baik betul. Ke masjid rajin, suamiku suruh sholat aja susah. Sabar Ibu. Ujian Ibu adalah kan Ibu juga yang sering minta sama Allah, ya Allah surga ya Allah. Allah kabulkan doa Ibu akan masuk surga. Tapi surga Ibu lewat makanya suami bikin kesal Ibu terus surga. Jadi jangan dimarahi terus. Oh ya Allah surga. Ya kan? Betul Bapak itu. Ya kan? Jenengan yang minta, maka surga terdekat jenengan adalah suami. Karena Bapak Ibu sudah pindah kita kan. Tanggung jawab anak perempuan kalau udah nikah kan baktinya ke suami. Jenengan minta surga terdekat lewat suami. Maka semakin rajin jenengan minta surga, semakin besar ujian di jarang ngasih duit mungkin, ya kan? Atau ngasih duit cuma tidak cukup. Sering Bu begitu Bu. Teriakin aja Bu ada suaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gitu kita kadang melakukan itu. Maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis begini. An Sauban, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Rasulullah bersabda, la a'lamannal aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihama baydan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Qala Sauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Qala, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhuna walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Dari Sauban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, sesungguhnya aku mengetahui suatu kaum dari umatku, kata Nabi, datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihama. Gunung Tihama itu besar, tinggi. Artinya pahala kita nanti banyak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang berterbangan. Artinya setelah kita amalnya banyak, begitu dibawa kepada Allah, amal itu hilang dan sia-sia. Dan ini Rasul mengabarkan kepada kita agar supaya kita hati-hati, tidak sembarangan. Maka mendengar ini, Sauban khawatir. Sauban bertanya, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka. Orang yang model kayak gitu tuh gimana? Kata Sauban, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahui. Kalau kita nggak tahu model kayak gini, mungkin kita bisa jatuh dalam perbuatan yang sama. Maka Sauban bilang, Rasul tolong kasih tahu. Ya, tanda-tanda ciri-cirinya sifatnya gimana orang yang model begini. Rasulullah SAW bersabda, adapun mereka adalah saudara kalian. Artinya kayak kita ini. Manusia biasa juga. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam. Tiap malam qiyamul lail. Tiap malam tahajud. Gimana nggak banyak pahalanya? Ya kan? Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian. Artinya kalau tidak banyak orang, kalau sendirian, menyendiri.
mereka merobek tirai untuk bisa bermaksiat kepada Allah. Dia ibadah rajin, semua dilakoni, tapi kalau sendirian semuanya kemaksiatan dilakukan. Kan yang membuat kita jatuh dalam dosa itu ini, Bapak Ibu. Ya kan? Hari ini kalau jenengan baca berita pembunuhan, pemerkosaan, semuanya dari HP, handphone. Kenapa anak berani bunuh orang tua? Kenapa anak SD berani membunuh anak SMP? Ini berita udah bukan berita asing, Bu, di zaman kita hari ini. Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan hari ini sudah menjadi hari yang sudah kita anggap biasa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berpesan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Nanti akan ada datang suatu zaman masa kepada kita ini, la yubalil mar'u, tidak peduli lagi orang-orang itu, min aina akhadhal mal, dari mana dia akan mendapatkan harta. Aminal halali aminal haram, mau dia dari halal atau dari haram. Udah nggak peduli lagi. Makanya ucapan-ucapan, kata-kata yang mengatakan, ya Allah Ustadz, hari ini nyari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini luar biasa. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita terhindar, Bapak Ibu. Makanya ulama menegaskan, orang yang memperlihatkan bergaya seperti orang soleh, tapi ketika dia sendirian, dia asik dengan kemaksiatan, walaupun maksiat itu dosa kecil, maka di sisi Allah ditulis sebagai dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan pada pagi hari ini tema yang terkait dengan doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang tadi Rasulullah bermohon, ya, Rasulullah bermohon kepada Allah untuk dijaga dari 4 perkara ini. Namun sebelum ini kami mengingatkan bahwa setiap pengakuan, setiap kata yang kita ucapkan itu ada buktinya dan harus ada bukti. Kita ini kan ngaku orang yang beriman, Bapak Ibu, betul ya? Makanya diseru sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman, ngaku-ngaku nih, saya ini kan orang beriman. Pengakuan kita itu tidak lantas serta-merta dicatat oleh Allah dalam catatan amal kita. Kecuali ada buktinya. Nah, bukti bahwa kita beriman ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Dan kita harus mencari itu supaya betul-betul kita ini termasuk orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu, Bapak Ibu, dia akan diselamatkan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Orang yang beriman itu, apapun yang menimpanya. Kalau kaya dia syukur, kalau miskin dia sabar. Kalau sehat dia syukur, kalau sakit dia sabar. Apapun, semuanya itu akan menjadi baik. Ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah, aneh urusan perkara orang mukmin ini. Kalau diuji dia sabar, di ini dia bersyukur, semuanya jadi baik, semuanya jadi pahala. Tapi kan kita perlu membuktikan itu. Makanya Nabi menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Iman kita ini tidak sempurna sampai kita itu cinta senang terhadap mukmin yang lain sebagaimana kita suka terhadap diri kita. Artinya nggak boleh egois. Yang penting kan bukan saya, yang penting kan bukan keluarga saya. Nggak bisa, nggak bisa. Karena bukti keimanan kita adalah harus ngajak orang lain, harus ngajak orang lain. Maka tugas terbesar kita ini bukan menjadikan anak kita soleh, tetapi menjadikan anak kita muslih. Soleh itu hanya untuk diri pribadi, tapi muslih untuk ngajak orang lain. Ya kan begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Hari ini seberapa sering kita memuliakan tamu? Atau jangan-jangan kita enggan menerima tamu? Ada, Bu, yang kalau orang tamu itu suaminya nggak suka atau istrinya nggak suka? Jangan.
Itu bukti keimanan kita, kalau ada tamu kita senang. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dulu pernah kita sampaikan. Ada seorang istri paling gak suka kalau ada tamu ke rumahnya. Kenapa? Ngabisin makanan. Ya, kan kalau ada tamu kan ngasih makan, ngasih minum. Dan itu dicurhatkan ke Nabi. Oh, kata Nabi, begini aja. Nanti aku namu ya, aku namu kata Nabi. Nanti suruh istrimu lihat, ya. Dek, nanti kita ada tamu nih. Tadinya dia nggak seneng, tamu terus. Jangan Bu ya begitu Bu ya. Tamu itu membawa berkah. Tapi tamu istimewa siapa? Rasulullah. Rasulullah, nggak apa-apa. Dah. Dijamu dengan baik sampai Rasulullah mau keluar mau pulang. Dibisikin sama Rasul. Sekarang kasih tahu istrimu. Aku nih mau keluar nih kata Rasul. Suruh lihat nih. Intip gimana aku keluar dari pintu. Disampaikan ke istrinya. Dek kata Rasulullah, nanti kan mau pulang nih. Kau intip tuh Rasulullah sampai keluar rumah. Diintip. Dan ini bukan kisah-kisah Israiliyat, kisah dusta, kisah beneran. Diintip, ternyata ketika Rasulullah keluar, apa yang terjadi? Apa yang ikuti? Semua binatang-binatang yang membahayakan, kalajengking, ular, penyakit, semua keluar. Dan dilihat oleh mata kepala sang istri. Oh begitu. Sejak saat itu dia malah senang kedatangan tamu. Kenapa? Tamu datang bawa berkah, pulang bawa penyakit. Benar, tapi bukan tamunya sakit. Enggak, maksudnya sakit, binatang yang membahayakan itu keluar bersama tamu. Tapi syaratnya adalah memuliakan tamu. Gitu. Tapi yang namu juga harus tahu waktunya. Malam-malam datang ke rumah orang. Ya kan? Tahu ada waktu-waktu yang kita tidak boleh namu, ya kan? Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman banyak nih, ya. Tapi kita percepat saja karena kita belum mau berbicara tentang iman, ya. Nah, yang ingin kita bahas hari ini adalah doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Kita ingin berbicara tentang hati. Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tak pernah khusyuk, hati yang tak pernah tenang, selalu sakit hati kalau melihat tetangga bawa barang yang baru. Begitu Bu, pulang dari pasar tetangganya, ya kan, bawa ayam, ya Allah, pulang dari bawa kulkas, ya kan. Nah, inilah kenapa kita perlu membahas. Dan anehnya Bapak Ibu, anehnya kalau kita lihat dalam hadis itu kan, ketika Rasulullah berbicara masalah hati, itu dimulai di awalnya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram itu syubhat, tidak jelas hukumnya, ya kan? Dan tidak banyak orang yang tahu, Dan siapa yang terbiasa dengan perkara syubhat, maka dia akan jatuh pada yang haram. Dan ujungnya nanti Rasulullah berbicara tentang hati, bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging yang itu kalau baik, baiklah seluruh raga kita, ucapan kita, perbuatan kita. Kalau buruk, maka buruk pula. Ala wahyal qalbu, dan itu adalah hati. Apa kaitannya sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram dengan hati kita? Kaitannya luar biasa. Maka kalau Islam menjelaskan halal itu jelas, haram itu jelas, artinya panduan hidup kita sudah ada. Kalau ditanya, banyakan yang halal atau banyakan yang haram dalam Islam, Bapak Ibu? Banyak yang halal apa banyak yang haram? Banyak yang halal daripada yang haram, ya kan? Tapi kita lebih suka kepada yang haram.
Begitu. Karena setan dan iblis. Mulai dari cara berpakaian, Bapak Ibu. Berpakaian itu udah jelas dalam Islam. Ada yang halal, ada yang haram. Tapi tujuan dari berpakaian adalah menutup aurat. Maka Bapak Ibu sudah tahu nih, kalau wanita tidak menutup aurat, itu halal apa haram? Kalau jenengan mau jual baju, pakaian, Bapak Ibu, pakaian nih. Kebenaran ada penjual pakaian di sini? Nah, kalau pakaian yang dijual itu pakaian wanita, jangan jualan yang seksi-seksi. Ya Bu ya, kecuali jenengan beli untuk dipakai di rumah bareng suami, tidak apa-apa. Ya kan? Di antara keabsahan, kesahan, dibolehkannya berdagang itu kalau yang dijual itu halal, bermanfaat, tidak najis. Boleh. Ya kan? Ini kadang-kadang kita lupa nih. Orang punya peternak ayam. Peternak ayam. Ada yang ternak ayam di sini? Ayam petelur? Itu ayam kalau mati dikemanakan, Pak? Mati? Dibuang? Alhamdulillah kalau dibuang. Ada nggak yang dijual? Daripada dibuang, kan sayang. Jual aja lah 1 ekor 10.000 lumayan. Kalau 100 kali 10 berapa udah duitnya kan? Kalau misalkan ayam sudah mati kan jadi bangkai. Bangkai itu najis dan haram untuk dijual. Kalau dijual maka uang yang kita dapat itu uang haram. Tidak boleh. Tapi pertimbangan kita kan sayang, eman-eman. Kan begitu. Makanya hati kita ini tergantung seberapa banyak makanan, pakaian yang masuk ke tubuh kita ini dengan cara yang halal. Kalau semakin halal, Masya Allah semakin tenang. Kaya nggak buat dia sombong, miskin nggak buat dia banyak protes. Tenang terus. Kenapa? Yang masuk halal. Makanya hati kita sampai dalam sholat pun tidak pernah merasakan ketenangan. Betul Bapak Ibu? Allahu Akbar, sadar kita sedang sholat. Kapan lagi kita ingat sholat? Kalau kita nih sholat nih, kita ingat sholat itu cuma 2 kali dalam sholat ya. Kita ingat kalau kita sedang sholat. Waktu takbiratul Allahu Akbar sama salam. Ya Allah, saya sholat ternyata. Jadi begitu sudah takbir lupa semua pikiran kita, hati kita kemana? Mana? Dan untungnya, alhamdulillahnya syariat Islam ini kalau kita baca rukun wajib sholat itu tidak ada khusyuk, yang ada tumak ninah. Tumak ninah itu tenang, tidak terburu-buru, walaupun dia bagian dalam khusyuk. Tapi syaratnya itu tidak ada khusyuk. Kalau seandainya khusyuk ini rukun, sholat kita nggak diterima semua. Coba siapa di antara kita yang sholatnya kayak sahabat, waktu dipanah dicabut, dibuang sendiri. Saking khusyuk sholatnya. Ada nggak yang begitu? Allahu Akbar. Orang lagi sholat di sini aja ada tabrakan dari situ langsung, ya Allah siapa ini? Langsung nanya dalam siapa ini kan? Sholat kita kan begitu, ya kan? Alhamdulillahnya Islam begitu. Allah mengerti bahwa manusia ini akan ada terus pikiran itu mengganggu bahkan dalam sholat. Maka dalam makna khusyuk ini ada 2 Bapak Ibu. Ada khusyuk mutlak, ada mutlak khusyuk. Khusyuk mutlak itu adalah begitu kita sholat kita sudah lupa dengan dunia segalanya. Kita hanyut dalam bacaan, hanyut dalam sujud, nggak ingat apa-apa. Maka seperti sahabat dahulu. Sampai ketika dia mau ada sahabat apa tabiin apa, ketika dia harus dioperasi, karena pada waktu itu nggak ada obat bius, ya kan? Nggak ada obat bius, disuruh satu-satunya adalah dibikin mabuk. Kalau mabuk kan nggak sadar, padahal dia orang soleh. Saya lupa ini al kulihal ini salafus soleh. Sudah nih, kaki Anda harus dipotong nih. Tapi kita nggak punya alat, nggak punya bius. Anda harus dibuat tidak sadar. Gimana caranya?
harus minum arak. Enggak mau. Seumur hidup saya enggak mau karena arak itu haram. Terus gimana? Gini aja. Potong waktu saya sholat. Potong waktu saya sholat. Kebayang nggak Bu, kita luka aja luar biasa, jangankan luka ya, ada semut aja kita udah. Tadinya nggak pada berani, cuman karena melihat niatnya kuat, dicobalah. Begitu dia sholat, dipotong sampai dia selesai sholat, udah belum? Nggak terasa. Ini khusyuk mutlak dan jarang didapati oleh orang-orang mu'min. Ya kan? Yang kedua mutlak khusyuk. Tadi khusyuk mutlak, ini mutlak khusyuk, kebalikannya. Artinya apa? Kita khusyuk, cuman kadang-kadang kemasukan urusan dunia. Rakaat pertama, alhamdulillah khusyuk, ya kan? Makanya kata Abdullah bin Abbas, kita sholat ini Bu, Bapak Ibu, sopnya sama nih. Baris pertama, baris kedua, ya kan? Orang yang di sop pertama Bu, kalau keutamaannya jelas. Yang paling utama, yang paling sop pertama dapat apa Pak? Onta ya, onta terus sampai telur ayam terakhir ya. Ini keutamaan ini dapat. Tapi pahala sholat kita ini berbeda satu sama lain. Ada yang dapat 100, ada yang 80, ada yang 70, ada yang dapat cuma 5. Kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, sawabu sholatika ma'aqalta minha. Pahala sholatmu itu tergantung seberapa khusyuk kamu dalam sholat. 4 rakaat kita sholat, 2 rakaat kita bebas, alhamdulillah. Rakaat pertama dan yang terakhir. Berarti pahala kita cuma 2 rakaat. 2 rakaatnya, wallahu alam kemana? Ya kan? Berbeda-beda. Maka yang wajib bagi kita adalah bukan khusyuk mutlak, tetapi mutlak khusyuk. Wajib bagi kita menghadirkan rasa khusyuk dalam sholat. Setiap kali ingat urusan dunia, astagfirullah, sholat. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sebelum perang Hunain, beliau mengutus sahabat untuk melihat seberapa banyak musuh. Tapi begitu diutus, nggak pulang-pulang. Sore, malam, sampai pagi. Ditungguin sama Nabi. Ya Allah, nggak pulang-pulang. Akhirnya Rasulullah sampai pagi hari, azan berkumandang, mau sholat. Kata sahabat Rasul, udah mau qomat nih. Entar dulu, tunggu sahabat, pulang apa belum? Khawatir, jangan-jangan dibunuh nih yang diutus. Ternyata sudah mau siang nih, udah mau terang nih. Kata Rasulullah, aqimus sholat, qomat. Qomat sahabat. Sholat Nabi, Allahu Akbar. Tapi dalam sholat, ini kan lembah sahabat sholat di sini. Di antara lembah itu, Rasul sesekali melihat ke depan. Jangan-jangan sahabat datang nih. Artinya Rasul ingat nggak dalam sholatnya sahabat? Ingat. Ingat. Dan noleh juga Rasulullah. Makanya ibu-ibu yang punya anak, bawa anak ke masjid, noleh kalau memang dibutuhkan boleh. Tapi kalau nggak dibutuhkan, cuman karena sholat, ada suara motor, noleh, nah ini batal, nggak boleh. Iya, tapi ada anaknya khawatir, kan? Noleh sebentar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah sholat, habis sholat kan Rasulullah biasanya zikir. Nah, zikir ba'da sholat Bapak Ibu ada 2 pendapat. Kita kan taunya satu ya. Taunya zikir habis sholat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Habis itu kalau sore Allahumma ajirna minan nar dulu ya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta sampai kemudian dan seterusnya. Tapi ini menurut jumhurul ulama. Tapi menurut Imam Malik dan beberapa sahabat yang lain, tidak dimulai dengan istighfar, tapi dimulai dengan doa. Karena ada beberapa hadis menerangkan bahwa Rasulullah membaca doa sebelum zikir istighfar itu. Jadi boleh doa dulu atau zikir dulu. Makanya jangan orang doa, ya Allah, orang habis sholat mungkin dia buru-buru atau apa langsung berdoa. Dibilangin lagi ente bid'ah. Zikir bukan doa. Ya Allah, kayaknya Islamnya nggak ada yang lain kecuali
Beda. Baca hadisnya banyak. Bahkan doa yang dianjurkan, la ilaha illa Allahumma lupa saya sampai doanya. Nanti mudah-mudahan ingat ya. Ada beberapa doa yang dianjurkan Nabi. Di antara Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jadi pendapat Imam Malik dimulai dengan doa sebelum istighfar, sebelum astagfirullah. Kenapa? Karena Nabi melakukan itu. Dan sampai dalam kitab Mughnil Muhtaj, kalau saya nggak salah, itu ulama bingung memberikan nilai mana yang lebih kuat antara dalil yang langsung Rasul astagfirullah dengan dalil yang Rasulullah berdoa sebelum istighfar. Sama-sama kuatnya. Nah, tapi yang ingin kami sampaikan, kan biasanya Nabi itu habis sholat zikir. Nah, hari itu Rasul nggak zikir, tiba-tiba langsung keluar. Kan masjid, samping sini rumahnya Nabi. Sampai punggung sahabat itu dilewati. Sahabat yang lain bingung, ini ada apa nih Nabi? Nggak biasanya zikir. Kok tiba-tiba habis sholat langsung pulang ke rumah? Habis pulang, Bapak Ibu, balik lagi Nabi. Tapi bawa sebongkah emas. Balik lagi. Kata Nabi SAW, tadi aku ingat bahwa di rumah masih ada emas yang belum aku bagikan. Aku nggak mau berlama-lama, aku khawatir. Makanya aku langsung ambil, mau dibagikan sama Nabi. Ya, mau dibagikan sama Nabi. Pertanyaan kita Bapak Ibu, kapan Nabi ingat ada emas di rumahnya? Hah? Habis sholat apa pas sholat? Kan begitu. Tapi beda sama kita. Nabi kan ingat emas itu takut tidak sempat bagi-bagi. Kalau kita takut emas kita. Bedanya kita tipis sama Rasul, sama-sama ingat emas. Subhanallah. Sampai segitunya hati kita ini, ya Allah. Kita sholat tapi hati kita kemana? Makanya Rasulullah berdoa, ya Allah, lindungilah hatiku ini dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ada banyak hal, tapi kita persingkat karena pendeknya waktunya. Yang kedua apa? Wa min du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar. Tadi kita sudah awali. Berdoalah Bapak Ibu. Jangan pernah bosan dengan doa. Karena doa inilah yang menjadi senjata terbaik kita. Bahkan yang mampu merubah takdir kita adalah doa. Doa. Bapak Ibu, hati kita ini terkait dengan doa. Ya, jangan kalau marah ke anak, itu kata-kata yang baik atau kata-kata yang buruk keluarnya. Rata-rata Bu, kalau marah kepada anak, buruk. Jarang ya kalau ada yang marah, kayak imam siapa, sudah siapa. Kalau ibunya marah, mudah-mudahan jadi imam Mekah, gitu kan. Tapi anaknya nggak ngerti nanti, ibu marah apa-apa ya kan? Nah, ini tergantung hati kita. Maka dalam hati ini harus ada 3 sifat yang tidak boleh terpisahkan. Dan ini berat semua. 1, hati kita itu harus ada ikhlas. 2, harus ada sabar. 3, harus ada jujur. Kita tidak bisa sabar kalau tidak ada jujur dalam hati kita. Kalau tidak ada ikhlas. Kita tidak akan jujur kalau tidak ada sabar dalam hati kita. Kalau tidak ada ikhlas. Dan puncaknya kita tidak akan ikhlas kalau tidak ada sabar dan jujur dalam hati kita. Yang ini perlu latihan, Pak. Latihan. Ya kan? Kita kan kadang-kadang ngakunya sabar. Sabar itu reaksi pertama kita ketika kita kena musibah. Ketika kita kena musibah. Kalau ada musibah kita masih mengucapkan alhamdulillah, itu sabar namanya. Dan kalau ada musibah, Allah uji kita dengan musibah. Seperti Allah uji Nabi Ayub. Nabi Ayub itu dapat musibah karena memang atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Tapi yang menariknya, itu iblis izin dulu. Ngelihat Nabi Ayub ini, orangnya ganteng, kaya, punya anak, punya istri yang Masya Allah. Iblis nggak rela
nggak mau, lalu ngadep sama Allah, ya Allah izinkan aku. Kalau kau izinkan aku, kasih kesempatan, kemampuan untuk menggoda Ayub, aku akan jadikan dia hambamu yang kufur atas nikmatmu. Apa kata Allah? Silakan, aku kasih kau. Mulailah bereaksi. Yang pertama kali diuji, dilakukan setan iblis ini, membakar sawah ladangnya habis. Dikasih tahu Ayub, sawahmu habis, hangus. Apa yang dilakukan? Alhamdulillah. Geleng-geleng kepala. Nah, ya, setan iblisnya bingung. Kan? Hewan ternaknya dimatiin semua. Ayub, habis hewanmu, mati semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Anaknya dibikin mati semua. Alhamdulillah. Terakhir dikasih penyakit kulit. Semua orang lari. Nggak kuat melihatnya. Alhamdulillah masih punya istri yang setia. Saya jadi ingat kisah yang disampaikan oleh Ustadz Umar Mita di Padang, Bapak Ibu. Padang itu Sumatera Barat ya. Ternyata penyakit kita ini Bapak Ibu itu lebih dari 85%-nya itu karena pikiran dan hati kita. Ada seorang suami Pak, kena koreng Bu, penyakit koreng, entah di pipi di mana, saking parah koreng ini sampai bolong. Ngelihatnya itu udah nakutkan. Dibawa ke dokter, misalkan kita Tawangmangu nih, dibawa ke dokter, udah nggak ada yang sanggup. Kata dokter ini harus dibawa ke mana pusatnya? Di Semarang mungkin ya, dokter rumah sakit besar. Iya, kami nggak mampu, dibawa ke sana, ketemu dokter. Begitu dokter lihat, ini kisah nyata yang beliau sampaikan. Dokter nggak langsung ngobati Pak, diajak ngobrol dulu. Bapak udah lama sakitnya, udah. Oh, punya dendam? Kata dokternya. Kan nggak ada hubungan, orang dokter kok macam-macam nanya. Punya dendam nggak? Kan urusan dia kan. Tapi enggak. Punya dendam sama orang? Enggak dok. Beneran? Enggak benar terus. Akhirnya sampai istrinya ikut. Istrinya ikut. Kemudian pertanyaannya sama. Ada dendam enggak? Mungkin ke istri mungkin. Di situ terungkap. Betul dok, saya dendam, sakit hati sama istri saya. Kenapa? Istri saya selingkuh. Masya Allah. Kok nggak dimaafkan? Tadi saya maafkan, tapi selingkuhannya sangat terlalu saya. Setiap kali saya keluar dia sakit lagi hati. Oh gitu, istrinya saya udah maaf dok. Asal aku maafkan enggak? Aku maafkan. Ikhlas. Ikhlas. Benar. Kenapa kok ikhlas? Kenapa tahu ternyata orang yang paling setia kepadaku hanyalah istri. Bu, sakitnya itu nakutkan Bu. Semua orang geli melihatnya. Tapi istrinya masih terus mendampinginya, setia, ingin membalas kesalahannya. Sekarang katanya, udah nggak ada dendam lagi, nggak ada lagi. Benar. Diobati. Gak lama kering, habis kering mulai tumbuh daging sampai sembuh total. Sembuh total. Makanya kalau ada keluarga, anak, istri, tetangga sakit lama nggak sembuh-sembuh, coba ditanya, jangan-jangan masih ada rasa ini yang Allah belum mau sembuhkan. Gitu. Nabi Ayub sampai orang-orang, ya Ayub, kau kan itu nabi, doa sama Allah sana minta dikabulkan. Sampai sini bilang begitu, karena aku malu. Masa keluarga sini berapa tahun enggak ngeluh, 18 tahun ibu sakit ibu bisa Allah. Enggak pernah minta ya Allah sembuhkan enggak. Padahal boleh sah-sah saja. Sampai suatu hari baru Nabi Ayub berdoa angkat-angkat. Kapan itu? Ketika istrinya nyari makanan dan dibayar dengan rambutnya. Rambut istri Nabi Ayub ini rambut yang paling indah di situ.
Karena nggak bisa kerja lagi, satu-satunya aku mau kasih kau makanan tapi tukar dengan rambutmu. Udahlah, demi suami dipotong, dikasihkan, tukar dengan rambut, makanan. Bawa makanan, dilihat istrinya rambutnya udah pendek. Emosi Nabi Ayub, langsung berdoa minta kepada Allah. Minta kesembuhan, istrinya akhirnya sekali ngangkat tangan sembuh. Bahkan lebih ganteng lagi, sampai istrinya nggak ngenali, kamu siapa? Aku suamimu loh. Lebih ganteng lagi. Maknanya apa? Maknanya kadang-kadang, dan memang itulah kehendak Allah, kita diuji dengan musibah, penyakit, orang-orang jauh, nggak ada yang mau deket. Supaya apa? Supaya harapan kita hanya satu-satu kepada Allah. Ketika itulah doa kita dikabul. Kita ini kan doa kita lama dikabulkan karena kita masih ngarep kepada manusia. Ngarep kepada manusia. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tergantung hati kita, ya. Doa kita tergantung kehalalan harta yang masuk ke dalam. Udah jam 7 lewat. Kita percepat. Setelah itu kata Rasulullah, "Wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba." Dan dari jiwa syahwat yang tidak pernah kenyang. Semua kita punya syahwat, cuman harus dilatih. Tidak semua yang kita inginkan harus tercapai. Ya. Kita kadang-kadang kalau kita tidak diuji dengan rasa susah, kita tidak akan tahu rasa bagaimana nikmatnya ikhtiar dan pahala jihad. Kita usaha cari duit itu jihad, Pak. Kalau kita tidak diuji dengan penyakit, kita tidak akan tahu rasanya nikmat sehat dan diampunkannya dosa. Semua baik bagi kita, ya. Nah, melawan syahwat perlu latihan, ya. Dan yang terakhir, karena waktu sudah tidak cukup, habis ini ada yang mau jalan-jalan ke Solo katanya, ya, yang mau lihat pameran. Dan yang terakhir adalah wa min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti kita hari ini belajar ilmu, Bapak Ibu, tujuan kita belajar itu supaya kita lebih baik dan mengamalkan ilmu. Ada pada zatnya ilmu itu tidak bermanfaat, seperti sihir, santet, pesugihan. Kalau orang dagang itu apa? Nah, penglaris itu mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan menjadi mudarat bagi dia. Yang kedua, ilmu itu sebenarnya bermanfaat, tetapi tidak diamalkan. Dan ini banyak, makanya Nabi selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu itu bisa menjadi hujah atas kita atau menjadi hujah bagi kita, penyelamat bagi kita. Maka sekecil apapun, mari kita berikhtiar, berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dalam setiap kajian, dalam setiap momen-momen kehidupan kita. Hakikatnya itu semua adalah ilmu dari Allah supaya kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah waktunya jam 7 lewat 10 menit, ya. Kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Tapi sebelum itu kita runtaikan dulu, kita baca doanya. Diikuti. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min haula'il arba' Allahumma ballighna Ramadan wa sallimna Ramadan wa ja'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ballighna al-hajja wal umrah. Allahumma ballighna al-hajja wal umrah. Allahumma ballighna al-hajja wal umrah. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan taufik, kekuatan dan keberkahan dalam majelis kita. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.